Allah kita itu adalah Allah kasih. Karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa dalam ikatan Roh Kudus yang adalah roh cinta. Dan itu diwartakan biarpun kita tidak bisa mengerti, supaya kita sadar kita pun manusia diciptakan supaya saling mencintai. Karena Allah adalah cinta dan kita adalah gambaran Allah, maka kita manusia harus saling mencintai. Barang siapa tidak mencintai, itu tidak serupa dengan Allah. Barang siapa tidak punya kasih, itu tidak menjadi ciptaan yang dikehendaki Allah. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon. Semoga kita, meskipun tidak bisa mengerti, kita sungguh menghayati bahwa Allah Tritunggal adalah dasar hidup kita. Bahwa kita seperti Allah Tritunggal dipanggil untuk saling mencintai agar kita memang layak disebut gambar Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu sama rohmu. Yang terkasih para romo, yang terkasih Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, suatu misteri terbesar dalam agama Kristen, suatu kenyataan yang sulit bahkan tidak mungkin diterangkan secara akal budi. Tapi kita umat Kristen percaya inilah Allah kita, satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita melakukan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah Tritunggal ini ketika kita membuat tanda salib. Hari ini, Paroki Probolinggo juga bergembira karena ada 34 akan menerima sakramen penguatan. Sesuai dengan namanya, mereka akan dikuatkan oleh karunia Roh Kudus agar mereka menjadi orang Katolik yang lebih tangguh, lebih giat karena mendapat karunia Roh Kudus. Kita bergembira karena mereka hari ini akan menerima peneguhan Roh Kudus. Dan sekaligus akan diadakan penutupan prasinode tingkat keuskupan dalam rangka Sinode para uskup di Roma tahun depan. Para saudara, mari kita dengan rendah hati menyiapkan hati dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Mari kita dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah itu esa, tunggal. Tetapi ada tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa bukan Allah Putra, bukan Allah Roh Kudus. Sebaliknya Allah Putra bukan Allah Bapa, bukan Roh Kudus. Ini sungguh-sungguh tiga pribadi, tapi tetap satu Allah.
Maka bagi orang yang tidak seiman dengan kita, hal ini dianggap hal yang aneh sekali, hal yang tidak masuk akal. Bagi kita pun ini tidak masuk akal. Mengapa? Karena memang ini rahasia Allah yang terlalu besar untuk akal budi kita. Bukan bertentangan dengan akal budi sehat, tetapi tidak mungkin dipahami oleh akal budi manusia yang begitu kecil. Bagaimana mungkin Allah itu kita akui sebagai satu, tetapi sekaligus kita mengatakan ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh-sungguh di luar kemampuan kita untuk bisa memahaminya. Biasanya pada kesempatan ini saya menceritakan secara singkat kisah Santo Agustinus yang amat pandai. Amat pandai. Dia mencoba menerangkan banyak hal. Ketika dia mencoba menjelaskan misteri atau rahasia Tritunggal Maha Kudus, dia tidak bisa. Suatu hari dia berjalan di pantai dan melihat seorang anak membuat lubang kecil di pantai. Lalu dia membawa gayung, mengambil air dari laut, memasukkannya dalam lubang itu di pasir. Tentu saja air itu akan hilang, diresap. Dia datang lagi, mengisi lagi, berulang kali. Lalu Uskup Agustinus ini bertanya kepada anak kecil itu, apa yang sedang kau lakukan, nak? Oh, saya mau memindahkan air di seluruh samudera ini ke dalam lubang yang saya buat. Lalu anak itu mendapat jawaban dari Agustinus, tidak mungkin, nak. Air samudera terlalu besar untuk bisa ditampung oleh lubang yang kau buat di pasir ini. Anak itu balas menjawab, begitu juga tidak mungkin otak manusia yang begitu kecil bisa menampung misteri Allah yang maha besar. Sadarlah Agustinus bahwa Allah melalui penampakan seorang anak kecil ini menegur dia karena misteri Tritunggal sungguh-sungguh tidak mampu dipahami, tetapi kita yakin ada. Agama Kristen mengakui monoteisme, satu Allah. Tetapi di dalam bacaan-bacaan hari ini, gereja juga melihat Alkitab mewartakan ada 3 pribadi Allah yang berbeda satu sama lain. Kita mulai dengan Injil Yohanes. Ada 3 pribadi disebut di sini. Yesus sebagai anak Allah akan meminta kepada Bapanya. Jadi ada Allah Putra, anak, meminta kepada Bapa, Allah Bapa, supaya Roh Kudus, Roh kebenaran turun ke atas murid-murid Yesus. Dikatakan tadi, segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, kata Yesus. Luar biasa sekali. Semua yang dimiliki Allah Bapa adalah miliknya. Pernah ada orang yang bukan agama Kristen, non-Kristen bertanya, mana bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Allah? Pernahkah Yesus mengatakan, aku ini Allah? Tidak. Tetapi dalam banyak ucapan Yesus, harus dibuktikan, harus disimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Seandainya Yesus anak Allah bukan setingkat, semartabat, semulia Allah Bapa, tidak mungkin dia bisa mengatakan semua milik Bapa adalah milikku. Karena itu agama Kristen percaya Yesus adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Dia Allah Putra yang semartabat, semulia Allah Bapa. Lalu ada Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus. Dalam surat-surat Paulus pun kelihatan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dalam bacaan kedua, Tritunggal Maha Kudus juga muncul. Ada sebutan damai sejahtera dari Allah. Kalau kata Allah itu biasanya dalam surat Paulus Allah Bapa. Ada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu ada gelar Allah dalam perjanjian lama. Jadi di dalam surat Paulus, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Sekali lagi, karena gelar Tuhan di dalam
Perjanjian Lama adalah gelar hanya untuk Allah. Kemudian ada Allah Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Tidak hanya disebut Allah Roh Kudus, di tempat lain dia disebut Roh Allah. Para saudara, inilah hal-hal yang kita baca dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama secara samar-samar digambarkan anak kesayangan Allah yang menciptakan bersama Allah. Dari hal-hal ini kita percaya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi bukan tiga Allah, satu Allah. Dan itulah yang saya katakan tidak mungkin bisa kita pahami. Kalau tidak bisa kita pahami, mengapa Allah memberitahukan kepada kita? Kalau manusia tidak mungkin memahami, lebih baik tidak dikatakan kan? Biar tidak bingung. Mengapa diwartakan? Penting sekali, karena Allah yang diwartakan kepada kita adalah Allah cinta. Di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4 dibicarakan Allah itu adalah cinta. Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah tinggal, ia tinggal pada Allah dan Allah tinggal padanya. Allah itu kasih. Allah Tritunggal itu dibutuhkan karena Allah Bapa seandainya sendirian tidak mungkin mengasihi. Karena itu ada Allah Putra. Dan cinta Allah Putra kepada Bapa dan cinta Allah Bapa kepada Putra terjadi di dalam roh cinta kasih, yaitu Roh Kudus. Ini misteri besar. Allah kita itu adalah Allah kasih. Karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa dalam ikatan Roh Kudus yang adalah roh cinta. Dan itu diwartakan biarpun kita tidak bisa mengerti, supaya kita sadar kita pun manusia diciptakan supaya saling mencintai. Karena Allah adalah cinta dan kita adalah gambaran Allah, maka kita manusia harus saling mencintai. Barang siapa tidak mencintai, itu tidak serupa dengan Allah. Barang siapa tidak punya kasih, itu tidak menjadi ciptaan yang dikehendaki Allah. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon. Semoga kita, meskipun tidak bisa mengerti, kita sungguh menghayati bahwa Allah Tritunggal adalah dasar hidup kita. Bahwa kita seperti Allah Tritunggal dipanggil untuk saling mencintai agar kita memang layak disebut gambar Allah. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Diakon, biarawan-biarawati, umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo dimanapun berada, dan seluruh umat Keuskupan Malang yang kebetulan mengikuti misa ini secara online. Pada kesempatan ini saya akan mengakhiri secara resmi Prasinode Keuskupan Malang. Prasinode di tingkat keuskupan dalam rangka Sinode para Uskup sedunia tahun depan. Selama hampir 1 tahun, panitia telah mengajak kita semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia Sinode para Uskup. Anda hampir semua telah terlibat dalam proses ini. Pada hari Jumat yang lalu juga ada pertemuan secara online dari semua paroki, dan kebanyakan merasa bahwa pertemuan-pertemuan di tingkat paroki, di tingkat lingkungan, sesuatu yang menyenangkan karena mereka bisa berpendapat, mereka bisa ikut berpikir, mereka bisa saling mendukung, bertemu, berbicara, berjalan bersama.
Proses itulah yang penting, bahwa umat Keuskupan Malang menanggapi panggilan Paus agar kita semua ikut berpikir, ikut mencari jawaban atas persoalan gereja. Itulah prasinode di tingkat Keuskupan Malang yang telah berjalan sekian bulan. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya mengakhiri atau menutup prasinode tingkat Keuskupan Malang, saya bacakan ucapan terima kasih dari narahubung, yaitu Romo Vijen, Romo Alfonsus Catur Raharso, dan Romo Raimundus Sudiarse SWD sebagai dua orang yang mewakili uskup dalam menyelenggarakan prasinode ini. Dengan ditutupnya proses konsultasi umat untuk sinode para uskup 2023, kami narahubung keuskupan mengucapkan limpah terima kasih kepada segenap umat Keuskupan Malang atas partisipasinya dalam proses sinode. Tugas kita tidak pernah selesai, yaitu membangun cara hidup menggereja sebagai perjalanan bersama dengan partisipasi aktif kita semua untuk semakin bermisi matur nuwun. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang sudah disebut oleh narahubung, tetapi saya pun mengucapkan kepada kedua romo tadi sebagai narahubung ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mewakili saya memimpin prasinode ini sampai akhir. Dan saat ini dengan penuh syukur dan dengan penuh keyakinan bahwa prasinode telah berjalan dengan baik, saya secara resmi menutup prasinode dengan ketukan. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Saya lupa memberitahukan bahwa di sini ada banyak romo mewakili paroki-paroki yang berpartisipasi, tetapi karena ini hari Minggu, maka hanya beberapa yang bisa hadir sebagai simbol bahwa inilah prasinode di tingkat keuskupan. Terima kasih kepada para romo dari Malang dan diakon yang telah berkenan untuk ikut dalam misa penutupan prasinode. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.